Pak, kemana Pak? Woi Pak. Pak, Pak kemana Pak? Woi Pak. Pak kemana Pak? Woi, woi Pak. Pak kemana Pak? Woi Pak. Pak kemana Pak? Woi, woi Pak. Update beberapa penyidikan perkara, khususnya yang hari ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, di mana dalam perkara Bea Cukai, penyidik hari ini melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, di antaranya saudara AD, di mana penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan dari PT BR yang kaitannya dengan pengurusan importasi barang atau pengurusan bea masuk. Tentu ini juga masih akan terus didalami oleh penyidik, termasuk nanti dari fakta yang muncul dalam persidangan itu juga akan ditelaah oleh CPU yang kemudian nanti akan diintegrasikan informasi dan keterangan baik dari persidangan maupun dari fakta-fakta ataupun keterangan yang diperoleh dari para saksi. Kemudian dalam perkara bea cukai ini juga sedianya penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi saudara HP. Namun yang bersangkutan tidak hadir, penyidik belum mendapatkan konfirmasi atas ketidakhadiran ini. Tentu nanti penyidik akan mempertimbangkan untuk langkah berikutnya, apakah akan dilakukan penjadwalan ulang, dikoordinasikan, atau kemudian akan diterbitkan surat panggilan kedua. Nanti kita tunggu perkembangannya. Dan dalam perkara bea cukai ini kami kembali mengimbau kepada masyarakat untuk terus waspada dan hati-hati jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengaku bisa mengurus, mengatur suatu perkara di KPK, khususnya berkaitan dengan perkara di Ditjen Bea dan Cukai ini. Kami pastikan bahwa seluruh proses penyidikan, termasuk penuntutan dan juga persidangan, berjalan secara profesional, berjalan secara terbuka, semuanya diambil keputusan dalam mufakat bersama, termasuk pimpinan juga dalam mengambil keputusan untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, semuanya dilakukan secara kolektif, kolegial. Oleh karena itu kami juga mengimbau kepada para pihak yang dipanggil, dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi, silakan untuk kooperatif, hadir dalam pemanggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan, sehingga proses penyidikan perkara di Ditjen Bea dan Cukai ini juga bisa berjalan secara efektif. Terlebih suatu penanganan perkara atau penindakan ini juga menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi yang efektif, karena dari setiap perkara yang ditangani kemudian kita bisa mengungkap permasalahan-permasalahan sistemiknya, kemudian ke depan kita kemudian akan lakukan berbagai pendekatan-pendekatan upaya pencegahannya, supaya hal-hal serupa, permasalahan, penyimpangan tidak kembali terjadi di masa mendatang. Terlebih kalau kita bicara bea dan cukai, itu merupakan salah satu pos penting penerimaan negara, ya, bersama dengan pajak tentunya, yang juga saat ini ada beberapa perkara yang sedang bergulir, ya, seperti perkara di DJP KPP Madya Jakarta Utara, kemudian KPP Madya Banjarmasin. Kemudian berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan
itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Total penerimaannya berapa ya Mas? Apa benar sekitar 300.000 dolar? Untuk totalnya ini masih masuk di materi penyidikan. Ya, jadi nanti kita tunggu saja perkembangannya. Tapi sudah dilakukan penyitaan. Nanti kami cek ya, apakah sudah ada penyitaan itu atau belum. Menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV channel 11 di televisi Anda.